Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa lewat siaran Tabura Injil yang dimana kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas semua anugerah dan rahmat-Mu bagi kami. Dalam pemeliharaan dan pertolongan-Mu, serta perlindungan-Mu yang terus Engkau nyatakan dan berikan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kami mohon akan pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang akan menerangi kami lewat firman-Mu. Dan biarkanlah hikmat-Mu tercurah memenuhi akan seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 1. Kita akan baca ayat 3 dan ayat 4. Perikop pembacaan firman yang telah menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikian bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan dituntun dengan sebuah tema, yaitu hak istimewa anak-anak Allah. Kata kuasa dalam teks aslinya digunakan kata exousia. Kata ini lebih tepat diartikan sebagai hak istimewa. Hak istimewa apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita yang mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati, dan mau menerima serta mengikuti kehendak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ada 4 hal yang akan kita pelajari tentang kuasa atau hak istimewa yang dimaksudkan oleh Yohanes. Yang pertama, memiliki jaminan dari pemeliharaan Allah yang begitu sempurna sehubungan dengan kebutuhan jasmani. Hidup orang percaya harus berfokus kepada Tuhan Allah dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Dalam menyelesaikan tugas yang tidak mudah ini, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan jasmani bagi mereka yang mau terus bertekun menghidupi hidup yang mendahulukan kerajaan Allah. Yang kedua, kita diberinya Roh Kudus yang menjadi pendamping yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Untuk ini kita harus membuka diri kepada pimpinannya. Oleh orang Kristen yang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus tidak akan pernah menjadi anak Tuhan yang dapat atau mampu menyelesaikan segala tugas pekerjaan dari Tuhan secara sempurna. Tugas ini adalah mengenakan kodrat ilahi, di mana orang percaya mengambil bagian hidup di dalam kekudusannya, yang menghidupi bagian hidup di dalam kekudusan, yang menghidupi kebenaran Injil, kerajaan Tuhan Yesus di dalam seluruh wilayah hidup. Dengan demikian, mengenakan pribadi Kristus ke dalam kehidupan orang lain akan menghasilkan buah kehidupan yang luar biasa, sebab orang lain bisa melihat terang pribadi Kristus yang bercahaya di dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, kita diberinya firman Tuhan yang menghasilkan kelahiran baru dan terus memberi pembaharuan di dalam pikiran. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang menumbuhkan iman percaya di dalam diri kita, yang olehnya hidup kita semakin disucikan dan disempurnakan segambar dengannya.
Tanpa firman tidak ada pertobatan, tidak ada kelahiran baru menuju kepada kesempurnaan. Yang keempat, mendapat pembaharuan dari Tuhan secara langsung. Hidup orang percaya semakin dimurnikan dan disempurnakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena menjadi anak Allah tidak cukup kita hanya mendengar firman, tetapi kita juga harus mengalami suatu pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan sendiri melalui segala pengalaman hidup yang dapat mengubah dan menumbuhkan karakter sebagai orang-orang percaya. Saudara pemirsa yang Tuhan kasihi, Tuhan memberikan kuasa kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Allah yang telah diberikan hak istimewa untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan menerima perjanjian kekal. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah menuntun kami, menolong kami. Lewat hikmat, kami telah belajar firman-Mu. Berkati dan sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua sebagai pendengar dalam seluruh hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam diri-Mu dan Engkau di dalam kami. Merubah karakter, membaharui seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati kami semua yang turut berpartisipasi di dalam menyukseskan program Tabura Injil. Para kru, Tuhan memberkati, dan seluruh yang turut bekerja agar berita Injil terus disampaikan. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Telah kita renungkan bersama-sama firman Tuhan. Saksikan terus firman Tuhan setiap hari lewat siaran YouTube Klasius GKYPN Selatan. Shalom.